Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi saya ada keperluan dengan Bapak sebentar, Pak. Ya, silakan. Baik Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi. Apa kabar Pak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Iya. Iya Pak, jadi maksud dan tujuan saya hadir di sekolah Bapak di SDN SP1 SKPC Pauh Pak ya. Iya. Jadi ada keperluan sedikit terkait dengan wawancara tentang pengambilan keputusan dilema etika yang pernah Bapak rasakan di sekolah Bapak. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, ada 8 pertanyaan. Nanti silahkan Bapak jawab dengan pengalaman yang Bapak pernah lakukan di sekolah Pak ya. Jadi bisa kita mulai Pak? Boleh, silakan. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, jadi selama ini bagaimana Pak Rahmat dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Pak? Dalam mengidentifikasi, misalnya kita memilah dulu kasus apa yang misalnya yang terjadi di sekolah ini. Kalau memang kasus-kasus itu bisa kita selesaikan dengan baik, dengan musyawarah, dan memang itu tidak akibatnya kasus itu terjadi di sekolah, maka akan saya ambil keputusannya tadi sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah. Kalau memang kasus itu tadi misalnya terjadi di luar sekolah, itu memang bukan tanggung jawab sekolah, ya kan? Artinya kita ambil dulu latar belakang dulu apa kasus itu yang terjadi misalnya. Nah, baru kita ambil satu keputusan. Kita pilah dulu keputusan kasus itu kasus apa saja misalnya. Baik, jadi dapat saya simpulkan, jadi Bapak mengidentifikasi ya kasus-kasus itu ya, dipilah-pilah dulu. Kalau misalnya kasusnya terjadi di luar sekolah, berarti bukan tanggung jawab sekolah Pak ya. Kalau kasusnya terjadi di dalam sekolah, itu tanggung jawab sekolah. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita misalnya dalam mengambil suatu keputusan tadi misalnya dua-duanya benar. Kalau memang kita salah mengambil, kita pilih. Yang kedua kita bermusyawarah dulu dengan Bapak Dewan Guru. Kemudian kasus-kasus tadi mana kita ambil keputusan itu yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dan jangan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kasus itu bisa kita, kalau memang kasus itu bisa diselesaikan dengan musyawarah, itu akan baik. Kalau memang tidak ambil dengan musyawarah, maka kita ambil pihak ketiga untuk tengahnya, jalan tengahnya. Keputusan itu tadi bisa menguntungkan kedua belah pihak. Oke Pak, jadi ada pemanggilan pihak ketiga Pak ya, dalam membantu penyelesaian masalah. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan ini Pak? Yang pertama, kita telusuri kasus tadi misalnya seperti apa. Kemudian setelah itu baru kita bermusyawarahkan dulu. Pertama mungkin dengan Dewan Guru, kalau memang bisa kita selesaikan dengan Dewan Guru. Tadi pihak ketiganya dengan komite, karena komite ini kan jadi yang menjadi mitra kita untuk dalam mengambil keputusan, terutama misalnya masalah anak, karena komite ini wakil daripada orang tua. Nanti kalau misalnya kasus itu bisa diselesaikan lewat komite, maka kita selesaikan. Kalau tidak, kita ambil dulu orang anak tadi, lihat latar belakangnya ini dalam mengambil tadi melakukan hal-hal tersebut tadi, misalnya latar belakangnya apa? Apakah tadi anak tadi di keluarganya ada permasalahan, kemudian dibawa di sekolah, atau mungkin anak tadi kurang perhatian dari orang tua, atau misalnya di lingkungan masyarakat selalu dikucilkan atau segala macam, maka kita lihat supaya keputusan ini tadi tidak salah. Jadi ada sejenis observasi Pak ya, atau identifikasi penyebab dari permasalahan yang terjadi ya. Terkadang anak-anak memang ada masalah di rumah atau di masyarakat ya kan, yang seperti Bapak jelaskan tadi. Kemudian untuk prosedur yang kedua, dengan cara melibatkan rekan-rekan guru untuk bermusyawarah bagaimana cara mengatasi permasalahan tadi ya.
Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama, setelah kita panggil dulu anak tersebut, misalnya kalau anak pertama itu peringatan pertama, misalnya kalau anak tadi mengalami kasus, kita berikan pembinaan. Ya. Kalau memang itu bisa lakukan dengan pembinaan anak tadi efektif cepat, maka itu kalau memang kita libatkan tadi misalnya wali kelasnya, kemudian komitenya, barulah nanti orang tua. Orang tua kita panggil, kalau memang tadi tidak bisa kita lakukan dengan cara efektif. Kalau misalnya keputusan itu tadi, kalau memang bisa diselesaikan dengan pemanggilan dengan cara memberikan pembinaan, itu alangkah baiknya. Namun kalau enggak, ya tadi dengan kita lihat dulu, udah ditanya dulu misalnya ke anak tersebut. Kalau memang tidak bisa, tanya dengan guru-guru semuanya, mana ini kemudian latar belakang seperti apa. Kalau enggak, nanti sebelum pemanggilan juga kita lihat dulu, telusuri kasusnya seperti apa. Jadi langkah pertama pendampingan, Pak. Pendampingan dulu. Pemanggilan pada anak, ditanya apa yang menyebabkan mereka melakukan itu, Pak. Dan selanjutnya bisa dengan langkah musyawarah, dan selanjutnya lagi kalau tidak bisa musyawarah, dipanggil orang tuanya, Pak, ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Tantangan yang pertama, misalnya dalam mengambil satu keputusan untuk anak, yang pertama tantangan biasanya kita mengambil keputusan itu dari guru misalnya. Kita dalam mengambil keputusan anak ini seperti ini, ada orang guru tersebut misalnya ada yang kurang setuju atau apa, maka kita berikan masukan dulu. Misalnya artinya kita dengarkan dulu, ibaratnya alasan dia tidak mengambil keputusan itu. Kalau memang saya terima, bisa. Itu alasan yang pertama dari dalam dulu sekolah. Kedua yang itu dari luar, terutama misalnya orang tua. Kadang-kadang anak tadi laporan kepada orang tua beda dengan apa yang terjadi di sekolah. Misalnya kita ngomong A, laporan tuh B. Apalagi kalau untuk kasus tingkat SD ini kan, anak ini kan kalau kita tidak, guru-guru ini tidak sabar dalam mengambil satu keputusan atau memberikan kepada anak, ya hari ini kita bilang A, besok pun udah lupa lagi. Makanya tadi maka kita dalam mengambil keputusan tadi, misalnya dalam tantangan tadi orang tua, misalnya kadang-kadang mengikuti tiba-tiba datang sekolah, anak saya kok seperti ini. Nah setelah kita panggil orang tuanya, kita panggil, kita jelaskan permasalahan apa yang terjadi, maka permasalahan itu mungkin akan kita selesaikan dengan baik. Nah, kalau guru juga alasan guru tadi tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil, juga kita dengarkan. Karena tidak mungkin kita saya dalam mengambil satu keputusan tidak mau otoriter, artinya kita semua keputusan itu hasil dari keputusan kita bersama, karena akan akibatnya juga akan untuk kita juga bersama. Karena sama-sama jangan sampai merugikan wali kelas, jangan sampai merugikan ke salah satu misalnya guru ke lain. Karena bagaimanapun guru walaupun sebagai pimpinan adalah mitra kita dalam mengambil satu keputusan. Karena maju mundurnya ke sekolah atau permasalahan ini tidak terletak di misalnya walaupun sebagai pimpinan, tapi tetap tanpa dukungan dari orang tua, murid, mungkin juga guru, rekan kerja juga tidak akan bisa. Jadi intinya tantangannya dari internal, dari guru, ada perbedaan pendapat, dan dari orang tua kesalahpahaman, Pak, ya. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kita pertama itu kita selesaikan, misalnya kita tanya dulu di tempat, kemudian kalau tidak ada maka kita akan buat jadwal ulang. Misalnya kalau pertama kita tadi memberikan pembinaan, kalau tidak kita jadwal mungkin setelah pembinaan 2-3 atau hari atau berapa hari, misalnya tetap anak kita 2-3 kali peringatan ini tidak diindahkan, maka kita melakukan pemanggilan kepada orang tuanya. Kita jadwalkan, karena kalau tidak jadwalkan nanti biasanya bentrok dengan kegiatan di orang tua juga, kadang kegiatan kita juga di sekolah. Karena jangan sampai antara kegiatan sekolah dengan kegiatan itu nanti bentrok, juga akan jadi dilema. Karena maka dari itu maka kita akan buat jadwal. Efektifnya kapan ada waktu misalnya orang tua ini untuk bisa bermusyawarah
dengan kita untuk masalah misalnya anaknya lah yang terjadi di sekolah ini, supaya nanti untuk kedepannya anak tersebut bisa pelan-pelan kita bina kemudian menjadi arah yang lebih baik. Jadi intinya ada penjadwalan Pak ya. Penjadwalan. Baik Pak. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pengambilan keputusan dilema? Itu yang pertama, rekan guru. Kedua juga masukan-masukan dari, kita tidak lupa juga masukan dari saran dan orang tua, murid maupun dari komite. Kemudian dari misalnya kalau ada memang menyangkut di lingkungan sekolah ini, kita juga ada melibatkan desa juga. Kalau memang ibaratnya masukan itu bisa kita ambil untuk pengembalian juga yang bantu, kemudian juga pengawas. Nah itu jadi beberapa, pertama guru, kemudian orang tua, komite, kemudian juga misalnya kalau desa ini kepala desa dan misalnya aparatnya untuk memajukan membantu kita dalam mengambil satu keputusan maupun pengawas. Jangan sampai keputusan ini kan merugikan ke orang tua, karena efeknya juga akan terjadi kepada di lingkungan, supaya tidak menimbulkan di masyarakat ini misalnya anak tadi trauma atau misalnya merasa dikucilkan, maka bagaimana caranya kita menjadi jalan yang terbaik lah untuk anak tersebut. Jadi berapa anak, jadi berapa yang kita ibaratnya libatkan. Jadi yang pertama ada dewan guru, orang tua, masyarakat, komite dan juga pengawas Pak ya, itu bisa ya membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus ini. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ini biasanya ada pro dan kontra dalam mengambil satu keputusan ini dari dalam sendiri. Biasanya keputusan yang kita ambil kadang ada yang disetujui kan, kemudian juga ada kadang-kadang keputusan ini dari orang tua juga, mungkin juga dari masyarakat kadang-kadang. Jadi kita harus menimbang. Kalau memang misalnya kita dalam mengambil keputusan ada pro dan ada kontra misalnya dari guru, maka keputusan itu bisa kita tinjau ulang. Jadi pengalamannya itu ada pernah pro kontra Pak ya? Pasti ada pro kontra. Itu setiap keputusan kita mengambil kebaikan, itu pasti ada yang setuju, ada yang enggak. Karena tantangan itu banyak. Ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak untuk wawancara hari ini, luar biasa sekali. Saya banyak mendapat pembelajaran pengalaman Bapak dari pengambilan keputusan dilema etika, dan terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu, dan saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Misi, silakan Pak. Ada yang perlu saya bantu? Iya Pak, jadi maksud dan tujuan hadir di Ramadan ada wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di dilema etika ya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Di Anton silakan menjawab dengan pengalaman yang Bapak rasakan di sini Pak ya. Baik, bisa kita mulai Pak? Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, jadi terkait dilema etika, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak di sekolah? Oke, baik, terima kasih Pak. Selama ini terkait dengan pengalaman saya rasakan saya di sekolah ini atau di tempat lain, ini banyak pengalaman yang kita rasakan ya, berkenaan dengan etika atau dengan etika, karena ada yang harus kita lakukan seperti ini, ada juga yang tidak harus seperti ini ya. Kita untuk mengambil suatu keputusan ya. Jadi cara saya mengidentifikasinya itu saya melihat persoalan yang di lapangan dengan apa yang seharusnya saya lakukan, yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Saya lebih mengidentifikasi persoalan itu antara yang sebenarnya sesuai aturan dengan yang terjadi di lapangan. Kadang kita
mau tidak mau menambah suatu aturan ya. Karena kalau sesuai dengan aturan persoalan seperti ini kita harus mengambil keputusan itu harus seperti ini, sementara aturan itu tidak membolehkan. Itu kan tidak diterima ya. Contoh kalau di tempat kita ini biasanya antara kepala sekolah dengan staf ya, dengan kawan guru. Misalnya pada saat ini ada kegiatan yang harus diikuti, sementara dia juga harus memilih ada kegiatan lain yang harus juga dia laksanakan. Berarti mau tidak mau dia harus memilih salah satunya. Sementara yang dipilih itu sedikit banyak pasti ada yang lebihkan dia sendiri atau sekolah. Terpaksa di situ saya seperti mengambil keputusan mana yang resikonya lebih kecil. Baik Pak, jadi ketika Bapak mengidentifikasi kasus-kasus pidana ini melihat dari segi aturan Pak ya, dan menyebutkan bahwasanya mana yang memiliki dampak masih terkecil Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau selama ini saya lebih memilih mana yang lebih urgent gitu ya, lebih urgent ketimbang yang ya katakan belum terlalu urgent. Jadi saya lebih memilih yang lebih penting gitu. Itu yang harus saya buat keputusan, saya ambil kebijakan. Sebab memang dua-duanya itu adalah sama-sama penting, tetapi ada yang lebih lagi. Jadi saya lebih pilih yang lebih penting. Nah, itu yang harus dilakukan dan resikonya ada kecil. Tidak ada yang merugikan dan besar. Jelas kita mengambil dari segi baiknya yang mana lebih tinggi, itu yang kita pilih. Oke, Pak. Jadi untuk mengambil keputusan Bapak melihat mana yang lebih dulu harus didulukan Pak ya, atau yang urgent yang penting dulu, dan mana yang memiliki konsekuensi yang lebih kecil ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak untuk mengambil keputusan di DPK ini? Kalau langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan, yang pertama saya pasti melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan atau para individu yang terlibat dalam persoalan itu ya. Nah, itu. Yang kedua, setelah pendekatan kita sudah tahu di mana persoalannya, ya kita ajak bicara, kita ajak ngomong, ya sehingga persoalan yang mau kita lakukan nanti itu mendekati akan lebih baik begitu ya. Jadi tidak terlalu menyimpang dari apa yang misalnya dilakukan. Kemudian yang ketiga, ya, kita bisa melihat waktunya, kapan itu dilaksanakan, kapan dilakukan, sehingga nanti ketika kita melakukan diskusi, ya semuanya bisa mendekati arah tersebut. Baik, jadi tadi Bapak menyampaikan untuk prosedur yang digunakan melakukan pendekatan Pak ya. Nah, pendekatan kawan-kawan dulu saya tadi ya, dan kemudian setelah pendekatan baru melakukan prosedur yang menggunakan. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan yang keempat. Jadi terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika ini? Kalau yang lebih efektif itu adalah ya mungkin ya saya harus berdasarkan pengalaman ini ya, saya ada berkomunikasi dan itu lebih efektif ya. Kalau tidak kita langsung tahu persoalannya dan kita juga bisa cepat menyelesaikan persoalan. Karena kalau tidak ada relasi, tidak ada komunikasi,
ya antara pimpinan dengan kawan dengan staf, saya rasa itu agak susah untuk kita membuat satu kesimpulan. Kita menentukan keputusan itu yang kita ambil itu agak susah. Jadi salah satunya ya jalur komunikasi. Nah, jadi dengan komunikasi yang baik tentunya, kemudian hubungan yang positif, itu menjadi sesuatu yang Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan. Bagaimanapun juga perlu adanya pendekatan kepala sekolah terhadap guru-guru banyak di sekolah untuk membangun hubungan supaya komunikasi bernyambung dan dalam pengambilan keputusan juga bisa diterima dengan baik. Oke, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan kelima, jadi menurut Bapak hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang mungkin pernah Bapak rasakan di sekolah. Baik, kalau ditanya tantangan apa yang dihadapi dalam keputusan sebenarnya banyak ya. Tetapi salah satunya yang kadang-kadang membuat dilema antara pimpinan dengan kawan dengan staf itu adalah terkadang kita susah membaca karakter kami, ya. Sifat kami seperti apa, itu salah satu tantangannya. Ya, karena biarpun sudah ada aturan seperti ini, ada prosedur seperti ini, kalau kita tidak memahami karakter kawan juga susah kita mengambil keputusan. Karena kita menempatkan seseorang, membaca orang berbicara itu, yang harus kita tahu yang pertama itu adalah karakternya. Ya. Jangan sampai karakternya seperti ini, lalu kita lakukan seperti itu, sehingga kita jadi mengurangi akhirnya putusan yang kita ambil tidak tepat. Yang kedua adalah situasi dan kondisinya. Kan tidak semua situasi itu memungkinkan kita mengambil keputusan itu ada dilaksanakan seperti itu. Ya, karena situasi itu harus kita sesuaikan dengan apa persoalan yang kita hadapi pada pimpinan dengan. Jadi soal ini tadi Bapak menyebutkan tentang mengetahui karakter dan sikon. Oke, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini ketika Pak? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Ya, jadwal ada secara periode ya. Tetapi itu menyesuaikan juga dengan terjadi di lapangan. Kalau memang persoalan terjadi pada ketika itu saya temui, kita lihat dan cek tiga juga mungkin kalau waktu yang memungkinkan situasi yang mendukung bisa selesaikan. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa ya Bapak jalankan? Salah satunya ya mungkin ya pemanggilan, ya kita ajak bicara ya seperti ini, kita ajak ngomong apa masalahnya, kita cari, nanti setelah itu kita kesimpulan dan kemudian kita sepakati dan kita keputusan. Berarti ada pemanggilan Pak ya? Pembinaan, kesepakatan dan sebagainya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu pengambilan keputusan di sekolah? Jelas ada ya, kalau itu sasarannya adalah individu ya, itu pasti ada ya, ada kawan, ada guru atau siapa yang memberikan dukungan atau kemudahan dalam mengambil keputusannya. Apakah itu dituangkan dalam bentuk kerjasama atau saran atau masukan, sehingga apa yang dilakukan itu adalah tepat sasarannya. Jadi dalam hal ini yang penting itu ada rekan kerja Pak ya? Ya. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Indonesia? Kalau saya ya, pengalaman yang saya ambil adalah yang saya rasakan sama ini, yang pertama itu kegagalan. Ya. Jadi kegagalan itu membuat saya itu membenahi diri, memperbaiki diri, yang saya jadikan moral sebagai alat ya, yang akan saya sampaikan kepada kawan-kawan.
Kan kita kalau tidak ada kegagalan merasa kita tidak kena tulis kan, itu manja gitu kalau aja gitu. Tapi ketika ada persoalan, ada masalah, jadi rasanya itu sebagai alat untuk membuat kita semakin baik. Berarti ada kreatif ya, ada refleksi diri untuk memperbaiki ke depannya. Baik Pak, mungkin itu saja wawancara kita pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala waktu yang diberikan kepada saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi.